Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan proyek tentang gas cold phase reactor atau GVR, yang dimana salah satu proyek akhir pada mata kuliah fisika inti yang diampu oleh Bapak Rio Ansari SPD MSI. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Putri Islami dengan NIM 230333108 sebagai moderator, dan rekan saya ada Fani Indriani dengan NIM 230333110, ada Alia Mardatila dengan 230333048, ada Khairunisa dengan NIM 230333113, Latif Hanum dengan NIM 230331115, ada Widya Hani dengan NIM 230333128, dan yang terakhir ada Liza Zania dengan NIM 230333062. Next. Baik, pada latar belakang di sini ada kebutuhan energi listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, serta meningkatnya aktivitas industri. Hingga saat ini, pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional masih didominasi oleh sumber energi fosil, terutama batu bara yang bersifat tidak terbarukan dan berdampak negatif terhadap lingkungan, menurut Kementerian ESDM 2022. Next. Lalu untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Widya Hani, kepada Widya Hani. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu pada bagian rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Kemudian yang kedua yaitu apa pengertian dari gas cold phase reactor atau GVR. Yang ketiga yaitu bagaimana komponen utama dan cara kerja dari gas cold phase reactor ini. Yang keempat, apa saja keunggulan dan kekurangan dari GVR. Yang kelima yaitu negara-negara apa saja yang telah menggunakan atau mengembangkan GVR ini. Berikutnya yang keenam yaitu berapa besar energi listrik yang dapat dihasilkan oleh gas cold phase reactor dan bagaimana perbandingannya dengan pembangkit listrik konvensional di Indonesia. Yang terakhir yaitu apa saja dampak positif penerapan dari gas cold phase reactor sebagai sumber energi listrik di Indonesia. Next. Yang pertama yaitu ada pengertian pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasa disebut dengan PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini merupakan suatu sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas yang dihasilkan dari reaktor fisi inti atom berat seperti uranium 235 atau plutonium 239 yang berlangsung di dalam reaktor nuklir. Reaksi fisi tersebut menghasilkan energi panas dalam jumlah besar yang digunakan untuk memanaskan fluida kerja, sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik guna menghasilkan energi listrik. Next. Berikutnya itu ada pengertian dari gas cold phase reactor. GFR ini merupakan satu jenis reaktor nuklir generasi keempat yang dikembangkan untuk menghasilkan energi listrik dengan tingkat efisiensi tinggi dan keberlanjutan jangka panjang. Reaktor ini menggunakan spektrum neutron cepat dalam mempertahankan reaksi fisi nuklir serta memanfaatkan gas, khususnya helium, sebagai media pendingin tinggi, sehingga GFR ini dikategorikan sebagai reaktor cepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya Hani yang telah menyampaikan materi rumusan masalah dan poin A dan B. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan langsung oleh Liza. Kepada Liza, dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan bagian C, yaitu komponen utama dan cara kerja gas cooled phase reactor. Yang pertama yaitu ada pressure vessel atau bejana tekan, yaitu merupakan bejana utama yang berfungsi sebagai tempat penampung inti reaktor beserta seluruh komponen penting di dalamnya. Yang kedua ada inti reaktor dan bahan bakar nuklir, eh, yai- yaitu inti reaktor berisi bahan bakar nuklir yang menjadi sumber utama energi. Yang ketiga, ada control rod atau batang kendali. Batang kendali berfungsi untuk mengatur laju reaksi fisi nuklir dengan menyerap neutron. Yang keempat, ada pendingin gas helium, yaitu digunakan sebagai pendingin utama pada GFR. Yang kelima, ada turbin gas, yaitu berfungsi mengubah energi panas dan tekanan dari gas helium menjadi energi mekanik. Next. Yang keenam ada generator listrik, yaitu ketika turbin berputar, generator mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik yang siap disalurkan ke jaringan distribusi listrik. Yang ketujuh ada kompresor, yaitu kompresor berfungsi untuk meningkatkan kembali tekanan gas helium setelah melewati turbin gas. Yang kedelapan yaitu ada intercooler, yaitu digunakan untuk menurunkan temperatur gas helium di antara tahap kompresi. Yang kesembilan yaitu ada cooler, yaitu berfungsi menurunkan temperatur gas helium sebelum gas tersebut dialirkan kembali ke inti reaktor. Yang terakhir yaitu ke-10 ada sistem pemulihan panas atau heat recovery, yaitu sistem pemulihan panas digunakan untuk memanfaatkan sisa panas dari gas helium sebelum didinginkan sepenuhnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Liza. Untuk poin D akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu keunggulan dan kekurangan gas cooled phase reactor. Di mana pada keunggulan YFR yang pertama memiliki keunggulan yang pertama yaitu memiliki efisiensi termal tinggi, di mana GFR dirancang untuk beroperasi pada temperatur tinggi karena menggunakan gas helium sebagai pendingin. Operasi pada temperatur tinggi memungkinkan peningkatan efisiensi konversi energi panas menjadi energi listrik dibandingkan dengan reaktor konvensional. Untuk keunggulan kedua yaitu pemanfaatan bahan bakar nuklir yang lebih optimal, di mana penggunaan spektrum neutron lebih cepat memungkinkan GFR memanfaatkan bahan bakar nuklir secara lebih efisiensi, termasuk penggunaan bahan bakar hasil daur ulang serta tinida minor. Lalu hal ini berkontribusi terhadap pengurangan limbah radioaktif jangka panjang. Selanjutnya yaitu emisi gas rumah kaca yang rendah. Seperti PLTN pada umumnya, GFR menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah selama proses operasi. Dengan demikian, GFR berpotensi mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya yaitu pendinginan bersifat inert dan stabil, di mana gas helium yang digunakan sebagai pendingin bersifat inert dan tidak bereaksi secara kimia dengan bahan bakar maupun struktur reaktor. Sifat ini memungkinkan aspek keselamatan operasional dan mengurangi risiko kecelakaan akibat reaksi kimia. Nah, selanjutnya yaitu potensi keselamatan yang baik. Sistem pendinginan gas tidak mengalami perubahan fase seperti pendinginan cair, sehingga risiko tekanan lebih berlebih akan mengakibatkan pendinginan dapat diminimalkan. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan gas cooled phase reactor, di mana yang pertama memiliki kekurangan kompleksitas desain dan teknologi yang tinggi. GFR dirancang
memerlukan material khusus yang mampu bertahan pada temperatur dan radiasi yang tinggi. Kompleksitas ini menyebabkan proses perancangan, konstruksi, dan pengoperasian reaktor menjadi lebih sulit. Yang kedua yaitu biaya investasi awal relatif besar, di mana penggunaan teknologi yang canggih dan material khusus menjadi biaya pembangunan awal GFR relatif tinggi dibandingkan dengan pembangkitan listrik yang konvensional. Selanjutnya yaitu pengembangan masih terbatas. Hingga saat ini, GFR masih berada pada tahap penelitian dan pengembangan. Belum banyak reaktor GFR yang beroperasi secara komersial, sehingga data operasionalnya jangka panjang masih terbatas. Selanjutnya itu sistem pendinginan membutuhkan tekanan yang tinggi, di mana untuk mencapai kapasitas pendinginan yang optimal, gas helium harus dioperasikan secara tekanan tinggi, yang mana menuntut sistem penahanan yang sangat kuat dan andal. Nah, yang terakhir yaitu tantangan keselamatan pada kondisi kecelakaan yang ekstrim, menjadi di mana meskipun memiliki keunggulan keselamatan, GFR juga memerlukan sistem pengamanan tambahan untuk menghadapi kondisi kecelakaan yang ekstrim, terutama terkait kemampuan pendinginan pasif. Nah, secara keseluruhan dari kekurangan dan kelebihan tadi, GFR menawarkan potensi besar sebagai teknologi nuklir masa depan yang efisien dan ramah lingkungan. Namun, tantangan teknis, ekonomi, dan pengembangan teknologi masih perlu dibatasi sebelum GFR dapat diterapkan secara luas sebagai sumber energi listrik yang konvensional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Fani Indriani. Kepada Fani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara-negara yang menggunakan atau mengembangkan teknologi GVR ini. Nah, berikut adalah gambar dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Liza tadi. Gambar gas cold phase reactor atau GVR-nya. Adapun negara-negara yang mengembangkan GVR ini dikutip dalam tahunan GIF 2021 disebutkan bahwa penandatanganan utama kerjasama pengembangan GVR meliputi yaitu pertama pada negara Prancis. Nah, Prancis ini merupakan salah satu aktor paling aktif dalam mengembangkan konsep GVR, terutama melalui lembaga riset nuklir CIA. Prancis juga terlibat langsung dalam 2 proyek teknis GIF, yaitu pengembangan desain konseptual dan juga keselamatan serta pengembangan bahan bakar material inti. Dukungan Prancis ini juga terlihat dalam kontribusinya terhadap proyek demonstrator Eropa Allegro, terutama dalam penyediaan pengalaman teknis reaktor cepat. Kemudian yaitu yang kedua ada negara Jepang. Jepang melalui Japan Atomic Energy Agency atau JAIE berperan dalam pengembangan GVR terutama pada aspek bahan bakar, material inti, dan juga siklus bahan bakar atau fuel cycle. Fokus utama Jepang ini adalah analisis keselamatan serta kelayakan teknologi bahan bakar atau struktur yang mampu bekerja pada spektrum secara cepat sekaligus juga pada temperatur tinggi yang menjadi karakteristik utama dari GVR ini sendiri. Berikut adalah gambar dari pembangkit GVR ini yang ada di negara Jepang. Dan kemudian ini bisa kita lihat selanjutnya yaitu ada pada negara Uni Eropa atau Eroptop. Eroptop menjadi salah satu penandatanganan utama dalam pengembangan GVR di bawah GIF dan kontribusi melalui kegiatan riset yang melibatkan Joint Research Center atau JRC. Uni Eropa Arab juga memperkuat pengembangan GVR ini melalui pendanaan proyek keselamatan seperti SAFEG
yang dikutip dari Eurotop Horizon tahun 2020 yang bertujuan meningkatkan keselamatan demonstrator Allegro, mengembangkan material tahan temperatur tinggi, dan juga memperluas kolaborasi internasional dalam riset GVR. Kemudian yaitu adalah pada negara Eropa Visegradator 4, proyek Allegro. Nah, di kawasan Eropa ini, proyek demonstrator Allegro ini menjadi salah satu pengembangan nyata konsep GVR. Nah, proyek ini juga melibatkan kerjasama institusi dari kawasan Visegrad 4. Allegro ini dirancang sebagai reaktor demonstrator 75 MWTH yang menjadi sarana uji kelayakan sistem GVR, terutama pada aspek bahan bakar, teknologi pendingin, helium, serta sistem keselamatan pembuangan panas peluruhan. Baiklah, itu dia penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan langsung oleh Nisa, kepada Nisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Yaitu materi selanjutnya yaitu besaran energi listrik yang dihasilkan GVR dan perbandingannya dengan pembangkit listrik konvensional di Indonesia. Yang dimana berdasarkan GIG 2021 Annual Report, GVR termasuk reaktor spektrum neutron cepat yang menggunakan helium sebagai pendingin utama. Yang dimana GVR ini berdasarkan desain konseptual GIG serta membandingkannya dengan karakteristik pembangkit listrik konvensional di Indonesia berdasarkan rujukan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dan PLN yaitu Persero. Yang pertama yaitu kapasitas daya dan efisiensi konversi energi pada GVR. Berdasarkan dokumen GIG 2021 Annual Report, konsep referensi GVR memiliki daya termal sebesar 2.400 MW. Energi termal tersebut dikonversi menjadi energi listrik menggunakan sistem kombinasi tensi konversi energi sekitar 0,48 atau 48%. Estimasi daya listrik dihitung menggunakan persamaan, yaitu P elektrik sama dengan P termal dikali eta. Nah, di mana P elektriknya ini dimasukkan dari P termalnya 2.400 MW dikali dengan 0,48, yang dimana hasilnya itu 1.152 MW elektron. Yang kedua yaitu ada faktor yang mendorong tingginya output. Faktor yang mendorong tingginya output energi pada GVR. Kapasitas listrik yang tinggi pada GVR dipengaruhi oleh beberapa karakteristik desain utama, yaitu yang pertama di sini ada temperatur operasi tinggi. GVR dirancang memiliki temperatur outlet helium sekitar 850 derajat Celcius, termodinamika, proses konversi energi. Yang kedua yaitu helium sebagai pendingin inert dan satu fase. Helium bersifat inert, tidak reaktif, serta tidak mengalami perubahan fase. Karakteristik tersebut membuat sistem pendingin stabil pada temperatur tinggi dan mengurangi kehilangan energi akibat fenomena dua fase yang umum terjadi pada pendingin berbasis air. Yang ketiga yaitu sistem konversi energi combined cycle. Dalam sistem combined cycle ini, panas dari reaktor digunakan untuk menggerakkan turbin gas terlebih dahulu, lalu panas
panas buangnya dimanfaatkan untuk menghasilkan uap menggerakkan turbin uap. Pemanfaatan energi secara berlapis ini meningkatkan efisiensi penggunaan energi panas dan menjadi faktor utama tercapainya efisiensi konversi sekitar 48%. Next. Yang ketiga yaitu perbandingan GVR dengan pembangkit listrik konvensional di Indonesia. Yang dimana pertama yaitu ada karakteristik umum pembangkit konvensional di Indonesia. Berdasarkan publikasi resmi SDM dan dokumen perencanaan RUPTL-PLN, sistem ketenagakerjaan Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pembangkit fosil, terutama PLTU batubara sebagai pembangkit beban dasar, serta pembangkit berbahan bakar gas seperti PLTG dan juga PLTGU. Yang kedua yaitu perbandingan kapasitas unit pembangkit. Pembangkit listrik konvensional di Indonesia memiliki karakteristik kapasitas unit yang bervariasi, yaitu ada PLTU batubara pada unit skala besar umumnya memiliki kapasitas sekitar 300 sampai 600 MW per unitnya. Yang kedua yaitu ada PLTG atau PLTGU, umumnya berada pada kisaran puluhan hingga ratusan megawatt per unit, tergantung pada konfigurasi turbin dan juga skema combined cycle. Yang ketiga yaitu ada PLTMG atau PLTD yang umumnya digunakan pada skala lebih kecil dibandingkan PLTU dan juga PLTGU. Yang C yaitu perbandingan sumber energi dan dampak pada lingkungan. Di mana sebagai contohnya itu banyak PLTU skala besar di Indonesia beroperasi pada kisaran kapasitas ratusan megawatt per unit. Sedangkan pembangkit berbahan bakar gas dan mesin gas umumnya berada pada kapasitas yang lebih rendah. Sehingga secara kapasitas GVR tergolong pembangkit skala besar yang relevan untuk menggantikan pembangkit beban dasar konvensional. Yang kedua yaitu keandalan operasional peran sebagai pembangkit beban dasar, di mana reaktor nuklir dirancang untuk beroperasi stabil dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu ada potensi relevansi GVR terhadap sistem energi Indonesia. Jika di Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada PLTU batubara secara bertahap, maka GVR berpotensi menjadi alternatif jangka panjang. Karena ada kapasitas daya besar, karena kapasitas daya besarnya itu sekitar 1.150 MW per unitnya. Ada efisiensi termal tinggi sekitar 48%, lalu emisi gas rumah kaca yang sangat rendah selama operasi, dan juga kemampuan operasi stabil untuk penyediaan listrik beban dasarnya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah Hanum. Kepada Latifah Hanum dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif penerapan GFR sebagai sumber energi listrik di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kontribusi GFR terhadap ketahanan energi dan efisiensi bahan bakar. GFR meningkatkan ketahanan energi karena mampu memanfaatkan bahan bakar nuklir secara lebih optimal, termasuk uranium 238 dan thorium. Hal ini mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan bahan bakar impor. Yang kedua yaitu pengurangan emisi karbon dan dampak lingkungan. GFR tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasi, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Penerapannya mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan transisi energi bersih.
Yang ketiga yaitu efisiensi termal tinggi dan potensi pemanfaatan panas untuk industri. GFR beroperasi pada suhu tinggi sehingga memiliki efisiensi termal yang lebih baik. Panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk proses industri seperti produksi hidrogen dan desalinasi air. Yang keempat yaitu pengurangan limbah radioaktif jangka panjang. Spektrum neutron cepat pada GFR memungkinkan pembakaran aktinida minor. Hal ini menurunkan volume dan tingkat bahaya limbah radioaktif berumur panjang. Yang kelima yaitu potensi pemanfaatan thorium dalam sistem GFR di Indonesia. GFR berpotensi menggunakan thorium yang ketersediaannya cukup melimpah di Indonesia. Pemanfaatan thorium memperluas sumber energi nuklir dan meningkatkan kemandirian energi nasional. Yang terakhir yaitu penguatan kapasitas riset dan pengembangan teknologi nuklir nasional. Pengembangan GFR mendorong peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini memperkuat penguasaan teknologi nuklir nasional dan daya saing Indonesia di bidang energi maju, terutama di PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu PLTN merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan panas dari reaksi fisi untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua, gas cooled fast reactor atau GFR adalah reaktor nuklir generasi keempat yang menggunakan neutron cepat dan pendingin gas helium. GFR bekerja dengan memanfaatkan panas fisi yang diserap helium untuk menggerakkan turbin dan generator. Yang keempat yaitu GFR memiliki keunggulan berupa efisiensi bahan bakar tinggi dan emisi rendah, tetapi memerlukan teknologi serta material khusus. Yang kelima yaitu GFR masih dikembangkan oleh beberapa negara maju seperti Prancis, Jepang, dan anggota program reaktor generasi 4. Yang keenam yaitu GFR berpotensi menghasilkan daya sekitar 1150 megawatt elektron dan dapat berfungsi sebagai pembangkit baseload. Yang ketujuh yaitu persiapan GFR di Indonesia berpotensi mendukung ketahanan energi dan perkembangan energi bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anu. Selanjutnya yaitu untuk kritik dan saran serta pertanyaan bisa dicantumkan pada kolom komentar di link Google Drive-nya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian pada